Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Irleni. Kali ini aku akan membuat cookies telur gabus atau stik keju. Nah, mau tahu cara membuatnya? Tonton terus sampai selesai ya. Untuk membuat telur gabusnya, di sini saya sudah siapkan keju. Parut kejunya hingga seperti ini ya teman-teman. Untuk takarannya sudah saya tuliskan di deskripsi ya. Nah, hingga halus seperti ini ya teman-teman kejunya. Siapkan blender, masukkan keju yang sudah diparut tadi ke dalam blendernya teman-teman. Tambahkan 2 butir telur, aku pakai telur ukuran sedang ya teman-teman. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin. Saya pakai merek Ruben ya teman-teman. Kemudian ini di blender hingga halus semuanya ya. Nah, blendernya hingga semuanya halus ya teman-teman. Masukkan hasil blender tadi, adonannya ke dalam wadah yang telah disiapkan. Nah, kelihatannya jadi seperti ini ya. Masukkan 200 gram tepung tapioka. Masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemudian diaduk secara perlahan ya. Nah, di sini aku menggunakan tangan agar lebih mudah. Sebelumnya kita cuci dulu tangan hingga bersih ya. Nah, diaduknya hingga semuanya rata. Sekiranya nanti adonannya agak sedikit keras ataupun kurang sesuai, bisa kita tambahkan blue band 1 sendok makan lagi ya. Lalu uleni lagi hingga adonannya halus. Ini adonan aku udah lembut dan halus ya teman-teman. Jadi tidak aku tambahkan lagi margarinnya ya, sudah cukup. Nah, di sini aku akan tambahin keju parut lagi ya teman-teman, agar nanti pada saat dimakan terasa krenyes-krenyes kejunya. Kemudian uleni lagi sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Nah, di sini kita harus sangat rata ya teman-teman agar nanti tidak bergumpal keju parutnya tadi. Nah, kita coba ya teman-teman. Sedikit adonannya jika tidak lengket lagi dan sudah dibentuk seperti ini. Nah, penampakan adonannya yang sudah halus dan merata jadi seperti ini ya teman-teman. Siapkan wajan atau teflon, tuang minyak secukupnya. Kemudian ambil sedikit adonan, ukurannya sedikit lebih kecil dari kelereng ya. Lalu gilas menggunakan tangan hingga berbentuk seperti ini. Kemudian ulangi hal yang sama dan masukkan ke dalam minyak yang sudah kita siapkan tadi agar adonannya tidak lengket satu sama lain. Jadi adonannya diambil sedikit saja ya, agar hasilnya tidak terlalu besar setelah digoreng nanti. Lakukan hal yang sama hingga adonannya selesai dan siap untuk digoreng. Nah, setelah dicetak, penampakannya jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini adonannya harus terendam dengan minyak agar tidak lengket. Nah, kita letakkan wajannya atau teflonnya di atas kompor. Nyalakan apinya, jangan terlalu besar ya teman-teman. Tipsnya ini jangan diaduk-aduk dulu adonannya sampai mengembang sempurna ke atas, karena kalau langsung diaduk-aduk ini bakal gampang patahnya ya teman-teman. Nah,
telur gabusnya mengembang semua ke atas, ini boleh diaduk ya teman-teman. Diaduknya secara perlahan-lahan dan dibolak-balik agar matangnya merata hingga ke dalam adonan. Ini telur gabusnya dimasak hingga putih keemasan nantinya ya. Nah, di sini setelah telur gabusnya berwarna putih keemasan dan berubah warna, siap diangkat ya teman-teman. Nah, di sini disaring dulu agar minyaknya turun. Nah, penampakannya jadi seperti ini ya teman-teman, cantik kan? Nah, di sini masukkan adonan yang sudah dicetak, kemudian ambil sedikit minyak yang ada di wajan untuk nantinya kita cetak lagi. Tips agar minyaknya tidak terlalu banyak habis ya. Ulangi hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Jangan diaduk dulu hingga adonannya mengembang sempurna ke atas. Jika sudah mengembang sempurna ke atas, boleh diaduk perlahan ya teman-teman. Digoreng sampai warna putih keemasan. Nah, diaduk secara perlahan ya sampai warna putih keemasan. Jika adonannya sudah berubah warna seperti ini, siap diangkat ya teman-teman. Nah, penampakannya jadi seperti ini. Wah, cantik bukan hasilnya? Selamat mencoba. Nah, ini dia cookies telur gabusnya udah jadi ya. Ini hasilnya cantik banget ya. Warnanya juga bagus ya. Untuk bagian dalamnya ini bisa dilihat sangat renyah ya teman-teman. Kemudian, nah tuh saat dipatahin dalamnya juga matangnya sempurna ya. Nah, ini cookies telur gabusnya setelah dingin boleh kita masukkan ke dalam toples ya teman-teman, untuk persiapan isi toples lebaran. Dan juga selain itu bisa kita untuk ide jualan yang sangat laris manis ya teman-teman. Nah, kelihatannya jadi seperti ini ya setelah sudah di dalam toples. Cantik banget kan? Selamat mencoba, semoga bermanfaat.